Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pokoknya semuanya. Apa kabar tentunya, dan pertama kali saya akan memberikan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ma'ruf El Munir, panggilannya Ma'ruf gitu ya. Ini di sini hari ini saya dikasih kesempatan yang luar biasa oleh Bunda Wana bertemu dengan siswa-siswi dari SMA Budi Bakti. Ini adalah kesempatan kedua yang mungkin diberikan oleh SMA Budi Bakti. Mungkin yang lalu, dia di tahun lalu bersama dengan SMA juga, SMA Budi Bakti juga, tapi ketika itu lebih sepi. Dan sekarang sepertinya lebih rame, dan luar biasanya lagi, ini banyak orang-orang yang sudah hadir di sini. Tentu kita semua harus percaya dan harus yakin dulu kalau kita semua dikumpulkan dan disatukan di dalam ruangan ini bukanlah suatu kebetulan gitu ya. Terutama hari ini pun juga ada saya di sini yang akan menjadi teman belajar daripada teman-teman semua, ini juga bukanlah suatu kebetulan. Oke, sebelum berkenalan lebih lanjut, saya pengen sharing dulu terkait dengan public speaking atau mungkin terkait dengan hal-hal atau mungkin pembelajaran selama 1 tahun gitu ya. Kita tahu nih sama-sama teman-teman SMA di sini udah 1 tahun menjalani pembelajaran online. Saya pengen tahu mungkin 1-2 orang bisa sharing dulu cerita tentang apa saja sih senangnya atau mungkin susahnya. Jadi boleh cerita senangnya, boleh cerita susahnya. Saya minta coba 1 orang. Ini siapa nih? Pendi Wijaya. Pendi Wijaya, boleh dinyalain mic-nya? Iya, Pak. Ya, kalau dalam pembelajaran online ini senangnya ya kita bisa di rumah ya, bisa main HP sambil belajar, makan sambil belajar, baring-baringan juga bisa ya kalau matikan kamera. Kalau susahnya tugasnya menumpuk banget ya. Susah ngatur waktunya. Sama susah fokus ke pembelajaran. Susah fokus pada pembelajaran. Oke, terima kasih Pendi Wijaya. Nah, ini karena kita nggak kedengeran tepuk tangan, coba kita kasih jempol dulu semua buat Pendi kayak gini dulu, coba semuanya. Biar kelihatan. Karena kalau tepuk tangan semua kan berisik, gini aja nih. Atau boleh pakai emot, tapi kalau nyang kamera enakan langsung kelihatan nih, biar jempolnya kelihatan depan kamera nih. Oke. Ini saya lihat ada 1 orang yang cengar-cengir dari tadi. Coba saya minta Delvin. Delvin coba sekarang sharing dulu tentang itu tadi. Apa susah dan sedihnya. Kayaknya ketika Delvin tadi sambil cengir-cengir, saya udah ngelihat muka-muka sulit nih. Coba boleh bacanya gimana ya? Delvin atau Delvin? Ya sulitnya kadang sering lupa waktu aja sih. Waktu yang masuk sekolah kadang lupa gitu. Soalnya malam sering tidur larut kalau online gitu biasanya. Oke. Terus? Gitu ada aja lagi? Sih. Kalau gampang, senangnya ya nggak harus kemana-mana, tinggal ke depan aja buka laptop sudah bisa sekolah. Oke. Ya. Itu enaknya. Sekarang gini, ini mungkin kalau dari 2 orang sudah terjawab itu senangnya dan susahnya seperti itu udah terbayang. Saya mau minta 1 orang deh, yang perempuan. Ini perempuan ada berapa orang ya Bunda Wana? Ini mana lagi yang perempuan nih? Perempuan ada Intan, ada Joyce, ada Nicolin. Boleh Intan mana nih? Oh, nih Intan Regita ya. Halo, Intan Regita? Atau mungkin yang lain siapa nih? Mungkin masih malu-malu Intan kayaknya. Yang lain siapa Bunda Wana? Ada Maharani. Maharani. Boleh Maharani? Mesiana juga ada. Halo Maharani? Ya. Oke. Boleh Maharani dibantu tadi cerita kayak tadi Pendi sama Delvin tentang apa aja sih susah senangnya belajar online, apalagi udah setahun nih.
sama aja sih Pak. Kayak ya mudahnya ya bisa langsung buka HP, langsung sekolah. Tapi negatifnya ya itu kadang telat gitu loh jadinya. Oke. Jadi terkendala berarti kan teman-teman ini seringan ngerasanya aduh susah ngatur waktunya gitu ya, atau mungkin banyak terlena oleh banyak hal gitu. Mungkin untuk selanjutnya manggil saya dengan panggilan Kak aja ya, nggak usah Pak, saya ngerasa tua banget bang kalau panggilannya Pak. Anggaplah saya ini kakak kelas lah, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Panggilnya saya Kak Ma'ruf aja. Oke, dari sekian banyak teman-teman, banyak yang terlena oleh waktu, dan kebanyakan dari teman-teman itu juga terlena waktunya karena game, karena handphone. Coba saya tanya dulu untuk yang cowok-cowok dulu. Untuk yang cowok-cowok ini gamenya game apa nih? Apa kalau misalnya gamenya, saya tebak dulu. Kalau gamenya Mobile Legends boleh dikasih raise hand atau mungkin dikasih tepuk tangan di setiap ininya, gamenya yang bermain Mobile Legends. Oh, ada satu orang, Nico. Ada lagi? Jangan-jangan pada main Mobile Legends ini? Nggak ada? Dua? Ada lagi? Iya, biasanya kalau orang-orang yang suka Mobile Legends ini kan pada suka push rank gitu ya. Atau PUBG, yang suka main PUBG? Nggak ada. Oh, ini berarti sisanya mainnya Dota, atau mungkin main Valorant ya. Game-game yang ada di Steam lah. Oke. Sekarang, ini saya curiga yang dari tadi, yang bilang main ML tapi nggak nyalain video, ini saya curiga sekarang lagi nonton MPL nih kayaknya. Lagi nonton ada kompetisi Indonesia gitu ya, main ML se-Indonesia lomba. Ini jangan-jangan matiin video sambil nonton ML nih, ketahuan kan? Tapi nggak apa-apa. Semoga nanti waktu Niko langsung tepuk tangan, bener berarti nih. Tapi saya harap bisa, nggak apa-apa deh. Mau entah itu sekarang teman-teman sambil ngapain, mungkin yang cewek-cewek sambil masak di rumahnya, boleh sambil nyalain videonya. Mau sambil ngapain aja, mau sambil tiduran dengerinnya juga nggak masalah. Untuk sekarang, untuk di ekskul ini dikaliin dengan Kak Ma'ruf. Boleh, jadi sekali lagi diminta, mungkin yang belum menyalakan video, silakan nyalakan video. Saya nggak pernah mikirin kalau nanti selama pembelajaran ini kita sharing-sharing pada pertemuan ini, entah itu nanti ada yang tiduran, ada yang sambil makan, saya nggak peduli. Nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama bisa ngelihat, bisa tatap muka, walaupun secara tidak langsung gitu ya. Oke. Jadi hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan, saya diminta untuk ketemu dengan teman-teman SMA Budi Bakti. Di sini disuruh atau mungkin diminta untuk memberikan motivasi tentang kenapa sih kita harus belajar public speaking. Nah, mungkin kalau seandainya tadi sebenarnya saya sudah sempat ngobrol banyak hal dengan Bunda Wana gitu ya, terkait dengan ekskul public speaking yang ada di SMA Budi Bakti. Hal lainnya juga, saya kan juga sebelumnya di pertemuan sebelumnya, maksudnya saya pernah sebelumnya diundang oleh SMA Budi Bakti, jadi saya juga sempat ngobrol dan cari tahu tentang ekskul public speaking yang ada di Budi Bakti. Dan tentu sebenarnya ya tidak banyak sekolah yang dapat memberikan ekskul public speaking. Nah, terus kemudian dari sini saya melihat SMA Budi Bakti ini adalah, saya berani bilang SMA Budi Bakti adalah SMA yang spesial. Karena apa? Karena dari sekian banyak sekolah-sekolah yang ada pun yang benar-benar memiliki ekskul public speaking itu tidak banyak. Pun saya sendiri baru menemukan ini. Kalaupun seandainya ada yang banyak di luar sana, atau mungkin di sekolah-sekolah lain, itu memang ada, tapi bentuknya bukan ekskul. Jadi memang bahkan ada yang memang sampai masuk dalam mata pelajaran sendiri, itu ada. Tapi setidaknya saya ingin memberikan respect sendirilah kepada SMA Budi Bakti sendiri. Tapi ada satu informasi juga yang saya dapatkan gitu ya, karena ternyata semakin ke sini dari guru-gurunya dan juga mungkin dari ekskul bidang guru bunda-bunda atau mungkin bapak-bapaknya semua yang ada di ekskul itu berpikir, wah public speaking ini sangat penting. Makanya ini coba diterapkan, bahkan kalau kemarin saya ngobrol dengan Bunda Wana dari level SD sudah diajarkan juga, SD, SMP, SMA, diajak untuk belajar tentang public speaking. Nah, tentu hal ini bukan tiba-tiba gitu, tiba-tiba, oh gue ajarin aja lah public speaking semua, saya ajarin aja lah public speaking semua, enggak. Tapi jelas ada sebab akibatnya, ada sebabnya dulu nih. Salah satu sebabnya apa? Salah sebabnya tentu adalah guru-gurunya atau bunda-bundanya yang ada di SMA Budi Bakti semuanya sudah merasakan
Pertama apa? Tentang pentingnya public speaking itu sendiri. Nah, kalau gitu, tapi dari informasi yang saya dapatkan itu ternyata kan nggak semua, atau mungkin biasanya kalau kita tahu ekskul itu kan biasanya kita memilih gitu ya, ekskul public speaking atau mungkin ekskul basket, mungkin orang anak-anak, atau ekskul apalagi, atau mungkin ada band, futsal dan segala macamnya. Biasanya kan kita emang memilih sendiri, kita daftar, atau mungkin ada yang bentuknya diseleksi kalau seandainya terlalu banyak supaya bisa membuat tim gitu ya. Tapi berkaitan dengan kondisi yang seperti ini, ada pergeseran-pergeseran yang tentu seharusnya kita sendiri udah nggak heran dengan berbagai macam pergeseran itu. Jadi kita akhirnya merasakan ada ekskul yang namanya ekskul public speaking, dan mungkin sekarang kita sama-sama rasakan. Mungkin teman-teman di sini semuanya tidak dengan sadar, atau mungkin tidak dengan sepenuhnya mau untuk ya udah ikut ekskul, datang di sini belajar public speaking di sini. Atau mungkin banyak juga yang ya udahlah ini jadi gara-gara diwajibin akhirnya ikut. Nggak apa-apa. Tapi saya sangat memberikan respect juga untuk orang-orang yang belajar walaupun dengan begitu terpaksa. Karena lebih baik kita dipaksa pinter daripada kita menjadi seorang yang sukarela menjadi bodoh. Kan gitu ya. Begitupun juga itu adalah hal yang harus kita tanamkan dulu dalam diri kita, terutama dalam hal pembelajaran online ini. Karena kalau seandainya ada guru yang nyampe ngontekin ke orang tua kita gitu ya, oh ini maaf Bapak Ibu, ini si Rubennya kemana ya, kok belum masuk ke kelas. Itu adalah guru yang luar biasa baik banget. Karena apa? Karena dia udah memaksa Ruben dan teman-teman semua untuk pintar. Daripada kalau misalnya kita malas-malasan, tiba-tiba secara nggak langsung tanpa kita sadarin, kita nih sedang sukarela menjadi orang yang tidak belajar. Parahnya lagi, kalau kita sukarela menjadi orang yang bodoh. Semoga kita sama-sama tidak menjadi orang bodoh. Nah, itu mungkin adalah sebagai pembukaan kita di hari ini. Jadi di sesi ini, di momen ini, di waktu ini kita akan banyak sharing nantinya ya. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan dulu beberapa hal tentang pentingnya public speaking ini. Jadi saya akan tampilkan slide terlebih dahulu ya. Sebentar. Ini sudah terlihat? Ya Pak, sudah terlihat dengan jelas. Oke, sudah terlihat dengan jelas. Ini di PowerPoint-nya ada saya juga nggak di situ? Oke, siap. Ini sekarang kita akan mulai ya, berbicara tentang pentingkah public speaking. Jadi kalau di momen ini kita sama-sama menyadarkan diri dulu. Saya kalau tadi di pembukaan awal saya udah bilang, nggak apa-apa kita terpaksa udah. Makanya pun kalau seandainya gitu ya, teman-teman di sini ada yang masih males matiin. Maksudnya secara ini kayaknya nggak penting-penting banget, kayaknya aku lah daripada aku depan kamera terus, matiin aja lah biar aku bisa sambil ngapa-ngapain. Masih sangat tidak apa-apa lah. Setidaknya dia juga paham tentang memberikan respect juga kepada gurunya. Karena kalau lebih parah lagi kan kalau nggak datang sama sekali ya. Jadi kita sama-sama harus bisa saling menghargai. Saya harap juga teman-teman yang di sini menyalakan kamera, saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya. Karena apa? Karena teman-teman semua tidak banyak terpengaruh gitu ya. Terpengaruh, wah enak banget ini anak-anak ini pada matiin kamera biasa aja nggak dimarahin. Justru ini adalah pilihan. Karena tentunya apa? Tentunya hasil dari pembelajaran untuk orang-orang yang memberikan totalitas dalam belajarnya dengan orang yang tidak totalitas tentu berbeda. Jadi itu juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita gitu ya. Terutama apa? Terutama ya di pembelajaran online ini. Karena kalau misalnya kita offline, kita hadir di kelas, ya kita sama-sama hadir di kelas. Oke, mungkin memang ada orang yang sengaja duduk di belakang, mungkin ada orang yang sengaja ketika belajar tidur gitu ya. Tapi setidaknya dia datang ke kelas. Tapi kita harus juga ingat, kenapa nanggung banget gitu. Kita udah datang ke kelas, capek-capek, pagi-pagi udah mandi, udah pakai seragam, udah datang,
udah duduk gitu ya. Udah boros tenaga gitu ya, udah capek-capek, ada yang nganterin, ada yang berangkat, ternyata sampai sana malah nggak belajar. Satu hal yang penting ya, ini yang saya katakan di awal, jadi orang yang bandel, jadi orang yang nakal, jadi orang yang jahat, itu capek. Tapi menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang baik, itu juga capek. Jadi, kenapa nggak sekalian aja kita jadi orang baik, orang pintar, orang yang luar biasa, pokoknya seperti itu ya. Nah, kita langsung ke dalam materi pentingkah public speaking. Jadi dalam momen ini saya juga memperkenalkan sedikit lagi. Jadi kalau Kak Maruf sendiri, saya sendiri adalah seorang public speaker. Jadi kalau seorang public speaker itu biasanya ya mungkin ngisi motivasi juga, memberikan training juga, training soft skill, training komunikasi, training critical thinking dan segala macamnya. Kemudian juga saya seorang MC, moderator, intinya berbagai hal yang berkaitan dengan public speaking. Dalam beberapa kesempatan pun saya juga sempat siaran radio gitu ya. Nah, kemudian di momen kali ini saya juga, saya lupa, saya juga punya podcast namanya podcastnya Pikir-Pikir Lagi. Di podcast saya ini membahas tentang kesehatan mental, pengembangan diri, dan isu-isu kepemudaan. Nanti jadi boleh teman-teman bisa mendengarkan di sana. Nah, kita langsung tentang mengapa kita perlu belajar public speaking. Ini sekilas-sekilas saja. Ini hal-hal ini yang sering sekali atau mungkin saya sangat sering memberikan materi tentang ini. Tentang skill yang harus dimiliki seseorang agar sukses dalam pekerjaan. Mungkin di sini risetnya cukup lama, 2002, tapi saya jamin ini masih sangat relevan sampai dengan detik ini gitu ya. Kalau misalkan kita lihat sekilas, di sana ada kemampuan berkomunikasi, ada di posisi yang pertama. Di itu yang saya berikan tanda merah, kemudian 10 ada kemampuan berorganisasi, dan 17 ada IPK 3. IPK kalau belum pada tahu, IPK itu adalah indeks penilaian kumulatif yang biasanya, atau gampangnya rapotnya orang-orang kuliah lah, gampangnya seperti itu. Nah, dalam apa yang bisa kita pelajari dari hasil ini, kita harus sadari tentang pentingnya kemampuan dalam berkomunikasi. Mungkin kita semua paham nih, kita semua suatu saat akan punya karir. Kita semua suatu saat akan punya karir, kita semua suatu saat akan dalam posisi ya mungkin kita menjadi kepala keluarga, atau mungkin kita menjadi seseorang yang ingin menghasilkan uang gitu ya, atau mungkin kita ingin berkarya dengan berbagai hal yang bisa kita kuasai. Nah, dalam poin tadi kita sama-sama paham tentang ternyata kemampuan komunikasi itu ada di peringkat pertama. Tapi ada hal lain juga yang mungkin ternyata menjadi kurang relevan gitu ya. Karena apa? Karena nggak sesuai aja gitu tentang betapa pentingnya itu di sana ada public speaking atau mungkin kemampuan komunikasi, yang tentu kemampuan komunikasi itu irisannya banyak sekali dan public speaking tentunya adalah salah satunya. Nah, sedangkan ada survei tentang hal apa yang paling ditakuti dalam hidup. Nah, di sini ternyata ini dilakukan di Amerika. Ternyata apa? Ternyata ketakutan yang paling tinggi adalah public speaking. Dan yang paling rendah adalah kematian dan juga penyakit di sana. Nah, ini tentu menjadi sebuah fakta yang menarik gitu ya. Karena ternyata di satu sisi memang ada yang menyatakan bahwa betapa pentingnya public speaking tentunya dalam dunia pekerjaan. Tapi ternyata masih banyak banget orang yang takut dengan public speaking. Karena mungkin momen atau mungkin kesempatan dalam public speaking itu bisa terus-terusan datang. Dalam sehari-hari aja gitu, bisa datang kapan aja, di mana aja. Sampai akhirnya orang banyak yang takut dengan itu. Nah, ini langsung saya singkat aja di momen ini tentang mengapa public speaking itu penting. Saya berikan ada 5 alasannya. Pertama apa? Pertama jelas, meningkatkan rasa percaya diri. Tentang meningkatkan rasa percaya diri, teman-teman, meningkatkan rasa percaya diri ini adalah sebuah kompetensi yang sangat penting. Jadi kalau bicara kompetensi, kebetulan saya juga sangat relevan karena saya sendiri adalah lulusan dari psikologi. Jadi saya juga memang banyak membahas tentang percaya diri, tentang trauma, tentang masa lalu. Itu saya banyak membahas di sana. Nah, kalau kita bicara tentang rasa percaya diri itu terkait dengan hal-hal yang berada di dalam diri kita.
Public speaking itu mungkin sesuatu yang bisa terlihat, tapi percaya diri itu belum tentu terlihat. Di saat seseorang mampu berbicara, mampu public speaking dengan baik, otomatis rasa percaya dirinya itu terlihat. Nanti saya akan bicara lebih lanjut tentang percaya diri ya. Kemudian kedua, tentu mudah bergaul dengan banyak orang. Di banyak kesempatan ketika kita ingin bergaul dengan orang lain, tentu komunikasi itu menjadi poin yang sangat penting. Kalau bicara public speaking itu mungkin maknanya harus kita perluas dulu. Karena apa? Karena public speaking itu bukan hanya tentang berbicara di atas panggung. Bukan hanya berbicara di atas panggung. Ingat ya, public speaking bukan hanya berbicara di atas panggung. Bisa jadi kalau bicara publiknya bisa di mana saja. Bisa jadi ketika kita sedang berada di tugas kelompok gitu ya, tugas fisika, tugas kimia, biasanya kita ngerjain prakarya bareng-bareng gitu, misalkan ya. Ya kita butuh berkomunikasi. Makanya kemampuan dari public speaking kita tuh akan sangat mempengaruhi bagaimana kualitas kita dalam bergaul. Jadi bagaimana kita bisa dekat dengan orang, bagaimana orang bisa menerima kita, bagaimana kita bisa menerima orang, itu juga berkaitan kan dengan komunikasi itu sendiri. Kemudian apa? Jelas, yang ketiga ada memiliki kemampuan untuk memimpin. Kalau ada orang dalam suatu komunitas, dalam suatu publik gitu ya, atau dalam suatu kelas, kalau sudah ada satu orang yang kelihatannya komunikasinya paling oke, paling atau mungkin kalau mungkin di SMA biasanya belum terlalu mengenal tentang komunikasi yang paling oke, yang paling cerewet deh, yang paling banyak ngomong, biasanya apa? Biasanya kan itu yang akhirnya kita tumbalkan ya, sama-sama udah nih orang aja nih jadi ketua kelas kalian gitu ya. Itulah yang sering terjadi. Tapi mungkin kalau ketika di fase-fase sekolah itu kesannya atau mungkin banyak kan konotasinya negatif ya, karena kesannya kayak menjadi tumbal banget, capek-capek banget ngurusin teman-teman, aduh males, nanti tiba-tiba suruh narikin kasta, suruh ini, wah segala macam. Tapi semakin ke depan kita semakin paham tentang betapa pentingnya komunikasi, betapa pentingnya kemampuan dalam memimpin, betapa pentingnya keduanya, terutama dalam hal karir gitu ya. Kemudian tentang melatih lebih berpikir kritis. Nah, kalau berkaitan dengan lebih berpikir kritis, ini jelas ya, di saat kita menjadi seorang public speaker, atau mungkin di saat kita menjadi seseorang yang punya kemampuan komunikasi yang baik, tentu berpikir kritis kita, kemampuan berpikir kritis kita itu sangat terasah. Karena kenapa sangat terasah? Karena di saat kita melakukan public speaking, itu kan otomatis ketika kita berbicara, gak semua yang kita bicarakan itu sudah kita transkripkan. Gak semua yang kita bicarakan itu sudah ada teksnya. Akhirnya apa? Ketika kita berbicara, kita secara nggak langsung berlatih berpikir kritis. Bahkan berpikirnya sangat cepat gitu ya. Oh, kita akan membahas A, dari A ini punya irisan B dan C. Dari B dan C ini kita akan kembali lagi ke minus A. Kenapa kita harus ke minus A? Karena ada poin yang tadi ketinggalan. Misalkan 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3 ini harus disampaikan? Karena ini berdampak kepada poin yang ini. Nah, hal-hal seperti itu akan semakin terlatih di saat kita punya kemampuan komunikasi yang baik gitu. Kemudian apa? Tentunya kita bisa diberikan kepercayaan untuk mewakili suatu acara seperti itu. Nah, jadi di kesempatan yang ini, di materi-materi yang PPT ini sengaja saya percepat banget gitu ya, karena nanti kita akan banyak discuss-nya. Tapi ini poin yang sangat penting gitu ya. Poin yang sangat-sangat penting untuk disampaikan di teman-teman SMA. Karena apa? Karena kalau di teman-teman SMA itu kan kebanyakan sangat mengenali yang namanya karakter atau mungkin kepribadian. Aku jadi lupa kan? Kepribadian. Ini biasanya hits banget, sering terjadi di SMA di sebuah generasi kayaknya. Di momen-momen di mana mengetahui kepribadian introvert, ekstrovert, dan segala macamnya. Sampai akhirnya ada di kotak-kotakan gitu ya. Oh, introvert itu orang yang pendiam, ekstrovert itu adalah orang yang banyak bicara. Itu adalah stigma yang ada di kita semua. Tapi sedikit kalau boleh saya jelaskan, tentang introvert atau extrovert itu tidak seperti itu. Introvert itu tidak semua yang pendiam itu introvert, dan tidak semua yang banyak bicara itu adalah extrovert. Karena introvert dan extrovert itu berkaitan dengan energi. Berkaitan dengan ketika orang lelah, dia memilih untuk melakukan apa. Kalau seandainya nih,
ada orang yang lagi lelah, kemudian dia memilih untuk menyendiri, oke, dia adalah seorang introvert. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang ketika dia lelah dengan hiruk pikuk duniawi, atau mungkin capek di kelas, stres dan segala macamnya, kalau dia ekstrovert, dia akan memilih untuk apa? Ketemu dengan teman-temannya, ngopi bareng, mabar, dan segala macamnya. Nah, sekarang saya sampaikan yang terpenting di sini, tidak penting kamu itu introvert atau ekstrovert, yang terpenting kamu tahu kalau kamu butuh komunikasi. Mau kamu introvert, mau kamu ekstrovert, kita sama-sama paham nih. Kita sama-sama butuh komunikasi, kita butuh teman cerita, kita butuh ada momen di mana kita sharing sama orang lain. Bahkan sependiamnya orang pendiam, dia akan butuh waktu di mana dia butuh teman cerita. Kalau seandainya dia nggak punya teman cerita gitu, biasanya dia punya teman curhat lainnya, mungkin ke Tuhannya, atau mungkin dengan berdoa, banyakin ibadahnya dan segala macamnya. Tentu tiap orang banyak sekali melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit aja dari tokoh-tokoh yang akan saya tampilkan di sini. Kalau kita melihat gitu ya tentang berapa pentingnya public speaking, kita mungkin akan melihat pertama dari Soekarno dulu. Soekarno ini kan adalah seorang presiden pertama gitu ya dari Indonesia, dari negeri kita. Ini banyak orang yang begitu mengagumi beliau ini, Soekarno. Sekarang kalau sedikit saya sharingkan, sekarang coba gini deh, kita mikir bareng-bareng, kenapa sih Soekarno itu banyak banget yang nurut? Pernah terpikir gak? Kenapa sih Soekarno tuh dulu didengerin? Gampangannya iya, satu, dia punya skill komunikasi dan public speaking yang luar biasa. Yang tentu ditunjang oleh berbagai karakteristik atau mungkin kepemimpinan atau mungkin kepribadian yang memang dimiliki oleh Bung Karno ini. Tapi sadar nggak sih? Kita harus sadar nih kalau misalkan ada di kala itu, di masa kita dijajah gitu ya, kita pernah sadar nggak kalau misalkan kita itu sudah dijajah yang katanya ratusan tahun gitu ya. Kemudian ketika dijajah, ada nih tiba-tiba satu orang ngomongnya percaya diri banget gitu. Berikan saya 10 pemuda gitu ya. Atau mungkin dan segala macamnya. Tapi kenapa ada yang dengerin? Karena dia apa? Karena dia punya kemampuan komunikasi. Bahkan dengan kemampuan komunikasi yang mungkin bahasa orang adalah berkarisma. Kemudian bahasanya, padahal gaya ngomong beliau ini kan luar biasa berapi-api ya bahasanya. Sangat berapi-api untuk membakar semangat juang dari bangsa Indonesia di kala itu. Ini adalah Bung Karno. Kemudian kita lihat misalkan tokoh Najwa Shihab. Seorang mungkin bahasanya ya public figure lah. Ini kan punya emang public speaker sejati sih, karena memang sudah karirnya di dunia public speaking, di dunia pertelevisian juga sudah sangat banyak gitu ya. Makanya sampai sekarang mungkin kita sangat begitu kenal dengan mata Najwa, dan mungkin teman-teman SMA juga banyak yang menjadi bagian dari komunitasnya. Komunitas narasi itu juga bagian dari kepunyaan dari Najwa Shihab. Mungkin teman-teman ada yang join di komunitas narasi yang ada di Samarinda. Saya dengar sih komunitas narasi di Samarinda cukup besar ya. Nah, kalau seandainya sekarang kita lihat nih dari tokoh Najwa Shihab, seorang wanita punya kemampuan public speaking yang luar biasa, yang mungkin bisa dibilang bahkan sekelas menteri-menteri aja kalau ketemu Najwa Shihab agak-agak ciut tuh. Ciut itu maksudnya apa? Mentalnya ngerasa, waduh nih jangan-jangan takut ditanyain apa nih, takut dicecer pertanyaan apa nih. Kenapa bisa muncul hal seperti itu? Karena Najwa Shihab punya kemampuan komunikasi tersendiri. Yang mana tentu kemampuan komunikasinya sudah sangat teruji gitu ya. Kalau kita di mata Najwa gitu, melihat kemampuan Najwa Shihab itu berkomunikasi dengan berbagai tokoh-tokoh yang luar biasa tenar. Tapi di luar itu juga banyak Najwa Shihab itu bertemu dengan anak-anak SMP, SMA, anak-anak kuliahan dan segala macamnya. Kemudian kita juga kenal, misalkan Mary Riana. Mary Riana ini adalah seorang yang luar biasa juga, yang mungkin dulu kita kenal dengan mimpi sejuta dolar ya. Apa tuh judulnya ya? Itu terkait dengan itu. Sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu motivator yang paling terkenal juga,
Mary Riana. Nah, kalau seandainya kita lihat ya antara Mary Riana dan juga Najwa Shihab, apa yang kita pahami? Tentunya hal pertama yang kita pahami ya tadi, sama-sama punya kemampuan komunikasi yang baik. Sekarang kita lihat terakhir adalah Panji Pragiwaksono. Adalah seorang komedian, seorang stand up komedian yang mungkin sebenarnya sekarang juga ternyata Mas Panji ini punya kelas public speaking juga. Yang ternyata beliau ini udah pernah melalui berbagai macam hal juga, termasuk udah pernah siaran radio juga, udah pernah menjadi MC, udah pernah menjadi pembawa acara di TV juga dan segala macamnya. Dari keempat orang ini, kita harus pahami satu hal, kemampuan komunikasi itu adalah yang sangat penting. Yang kedua, ya kita harus pahami adalah di segala macam, segala lini dari pekerjaan itu sebenarnya kita butuh yang namanya kemampuan komunikasi. Mulai dari apa? Kita mulai dari guru lah. Guru-guru, bunda-bunda, ini Bunda Wana punya kemampuan komunikasi public speaking yang luar biasa. Makanya ditunjuk menjadi seorang fasilitator, membersamai teman-teman semua untuk mengajar public speaking. Kemudian kita lihat misalkan ada ya mungkin politisi-politisi, tentu kualitas public speaking itu sangat mempengaruhi. Atau mungkin kita melihat yang lebih kecil lagi, misalkan pedagang-pedagang. Menurut teman-teman, pedagang butuh nggak nih public speaking nih? Nah, mungkin kalau terkait dengan pedagang ini, saya mau langsung sambil interaksi aja dengan teman-teman semuanya. Supaya nanti kita sama-sama mendapat banyak pembelajaran gitu ya. Nah, oke. Sekarang coba kita sama-sama mikir deh. Ini saya mau nanya satu orang dulu nih. Satu orang yang belum saya tanya. Marcelo. Marcelo. Iya, saya Pak. Boleh dinyalain Marcelo? Sudah? Oke. Sip. Marcelo, coba saya tanya. Seorang pedagang kaki lima. Kira-kira butuh nggak skill komunikasi yang baik? Atau mungkin skill public speaking yang baik? Apa Pak? Coba ulangi lagi. Menurut Marcelo, ya, menurut Marcelo, skill public speaking, komunikasi yang baik itu dibutuhkan nggak oleh seorang pedagang kaki lima atau mungkin pedagang di pasar deh? Butuh. Kalau semisal butuhnya tuh butuh seperti apa? Itu di bagian apa atau mungkin butuh untuk apa? Sebentar dulu. Saya lagi mikir dulu Pak. Jawabannya apa? Sebentar dulu ya. Sebentar ya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau perlu kayak Jimmy Neutron sambil berpikir gitu nggak? Barangnya. Supaya apa? Buat jualkan barangnya. Oke, coba sekarang saya minta Marcelo menjadi seorang penjual sekarang. Depan Marcelo ada apa? Ada mouse ya? Boleh sekarang anggaplah Marcelo adalah seorang penjual mouse. Coba sekarang Marcelo tawarin mouse ke teman-teman yang ada di sini. Iya, sebentar. Saya lagi cari mouse-nya. Sebentar tuh ya, Pak. Iya. Atau mungkin pakai apa? Di situ ada pulpen. Ada pulpen. Pulpen boleh. Anggaplah sekarang Marcelo seorang juragan pulpen nih lagi jualan pulpen ke teman-teman yang ada di sini. Boleh, silakan coba. Marcelo coba sekarang bermain peran. Marcelo ini adalah seorang pedagang pulpen dan Marcelo ini ingin menawarkan pulpen ini kepada teman-teman yang ada di sini. Apa saya sebagai penjual kah pulpen kah? Iya. Pulpen. Iya. Cuma gini aja, dipegang gini aja kah? Enggak, promosi. Jadi Marcelo promosi. Mempromosikan pulpen ini supaya teman-teman itu mau beli. Siapa mau beli pulpen? Ini harganya gratis. Promo harganya. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Oke. Boleh. Itu dari Marcelo. Ini dari pedagang pulpen Marcelo yang ada di Samarinda mana, Marcelo? Maksudnya di rumah saya, Kak, di jalan
apa gitu kah? Di Pak. jalan apa? Jalan Pangeran Antasari nomor 51. Oke, ini adalah pedagang pulpen yang ada di Pangeran Antasari. Kita sekarang tunjuk pedagang pulpen yang lain ya, Marcelo ya. Terima kasih Marcelo, kasih jempol dulu untuk Marcelo semuanya. Nah, oke. Sekarang saya minta penjual, Marcelo boleh dimatikan lagi mic-nya. Sekarang kita lanjut ke penjual pulpen yang lain ya. Ini Cynthia, ada orangnya Cynthia? Halo Cynthia? Nah, itu kelihatan tangannya tadi. Boleh Cynthia, nyalakan dulu mic-nya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh, lagi ngetik kayaknya nih. Oke, kita coba yang lain aja nih. Ini yang namanya, Soryun panggilannya siapa? Ryun. Panggilannya Yun. Ryun. Ryun. Bener, Ryun. Iya. Oke, Ryun deh. Kita sekarang ke Ryun deh. Coba sekarang Ryun, praktek seperti Marcelo tadi. Ini kita semua pengen denger nih. Pedagang pulpen yang namanya Ryun. Mempromosikan pulpennya seperti apa. Boleh Ryun, dicoba. Dinyalain mic-nya dong. Oh, lagi mikir juga nih. Sama kayak Marcelo, lagi mikir. Pulpennya mana? Coba pulpennya dipegang dulu. Pulpennya pegang dulu. Teman-teman, saya berjualan pulpen. Ada yang berminat untuk membeli pulpen ini. Harganya murah dan dapat dipakai lumayan lama. Oke. Ada lagi? Promosinya itu aja? Iya. Oke, terima kasih Ryun. Kasih jempol lagi untuk Ryun. Sekarang saya mau minta penjual satu lagi deh. Nico Jonathan. Nico Jonathan. Nico Jonathan boleh dinyalain dulu mic-nya? Siap ya Kak, halo Kak. Mic-nya. Kalau kameranya nggak bisa dinyalain ya Nico? Iya, kameranya nggak bisa nyalain, saya nggak ada webcam. Oke, nggak apa-apa. Coba sekarang Nico deh. Nico menjadi seorang penjual pulpen. Ini sekarang silakan promosi. Waduh. Kok aduh. Saya nggak ngerti jualan lagi. Loh, kalau dimatiin mic-nya Nico? Saya bingung jualnya gimana. Ya, itu kan tadi ada contohnya tuh, Marcelo sama Ryun tadi. Silakan langsung ngomong aja. Oke, sebentar ya. Sebentar, saya cari pulpen dulu ya. Nggak ada pulpennya nggak apa-apa. Nico katanya kameranya nggak bisa. Megang pulpen juga kita nggak lihat soalnya. Aduh Kak, kenapa saya yang dipilih Kak? Ya nggak apa-apa dong. Kan biar sama-sama belajar kayaknya. Ayo Nico. Udah kan kameranya nggak bisa nyala katanya. Ya udah nggak usah dicari pulpennya. Iya, oke deh. Oke, silakan. Halo, Nico, silakan. Oke, sambil kita nunggu Nico. Oke, udah nih Nico nih. Ayo Nico. Oh, mau nunjuk yang lain silakan. Saya sungkan. Enggak, aku masih enggak. nunggu. Waduh. Ayo Nico.
Oke, Niko giliran misalnya ini. misalnya kakak nih apa duduknya di sebelah saya nih nggak ada pulpen gitu. Ya, saya liatin, oh ini kakaknya nggak ada pulpen nih, kak, misi kak. Kakak nggak ada pulpen ya, nih saya ada banyak, mumpung ada 1 lusin mau dibeli gak? Mumpung ini promo dia buat kakak doang gitu. Nggak mau. Pulpennya biasa aja. Kenapa nggak mau? Kenapa harganya kemahalan kak? Gimana nih? Iya, mahal benar. Oh mahal benar, oke. Gimana ya? Saya kasih, aduh pengen naikin tadi. Oke, 40.000 aja. Jangan. 30.000 aja. Itu murah loh kak, sumpah kak. Kakak doang loh. Tadi saya baru datang ke tokonya Marcelo. Di tokonya Marcelo 30.000 dapat 4 kotak. Waduh, bukannya gratis tadi harganya saingannya gimana? Tadi berapa harganya sebutkan. Kakak mau harga berapa? Saya layani. Saya pengen minta testernya aja dulu, tapi testernya 1 dus gitu. Oh tester, nanti kalau kakak kabur gimana? Ada jaminannya nggak? Ya kan tester, masa tester harus ikhlas dong. Jadi kalau saya Oh iya, oke. Tapi kalau tester harus beli loh ya. Kalau nggak beli saya panggil polisi nih. Ya kan tester saya beli 1 kan nggak apa-apa. Panggil polisi. Abang ini penjual gimana sih? Kok malah ngancam saya ke polisi? Penjual macam apa bapak Iya, ini? Kakak jangan pilih saya kak. Oke kak. Enggak, bapak ini penjual yang bener dong. Bapak kok? Oke kak. Bapak ini sudah. Oke silakan, ini testernya. Saya jamin bagus deh, lah. Tahu dari mana saya bagus? Saya nggak megang nih. Jadi saya harus kasih gitu kah? Ya mana buktinya bagus? Oke kak, gini kak, saya lagi butuh duit ini kak. Nih silakan kak, pulpennya kak, silakan dicoba dulu nih. Saya ada kertas kak. Ya kan yang butuh duit kan Niko. Saya nggak butuh duit. Saya nggak butuh pulpennya juga. Kenapa saya harus beli berarti? Oh bapak, kakak nggak butuh pulpen. Tadi kakak cariin apa itu tadi? Kok kayaknya saya udah bingung banget ya. Nggak butuh pulpen. Oh ya sudah kalau gitu terima kasih, maaf mengganggu kak. Oke. Kasih jempol dulu buat Niko. Ini ternyata Niko punya bakat yang luar biasa menjadi seorang sales ya. Sepertinya Niko nanti menjadi seorang sales yang luar biasa. Bisa langsung langsung ditodong. Beli nggak Pak? Beli nggak? Boleh kita minta 1 orang lagi deh. Ini dari cewek. Jocelyn ya? Panggilannya Jocelyn, benar? Jocelyn atau Amelia panggilannya? Amel, oke Amel. Boleh Amel. Amel bisa dinyalain dulu nggak videonya? Bisa. Bentar. Oke. Dinyalain dulu videonya ya. Sama, cara kerjanya gitu ya Amel ya. Amel sekarang menjadi seorang penjual pulpen. Tapi nanti ini sekarang saya minta yang mau beli jangan saya. Yang mau beli nanti Bunda Wana. Jadi nanti ngobrolnya sama Bunda Wana. Oke? Jocelyn? Oke. Bentar. Siap. HP-nya pegang nggak apa-apa. Bentar, pulpen dulu cari. Oh iya. Megangnya pisau juga nggak apa-apa, bilang pulpen. Megangnya pas spidol nggak apa-apa. Udah. Start. Oke, Bunda Wana siap ya? Siap. Udah nih, Silakan. mulai. Ya boleh sama Bunda Wana ya. Hai, ini ada pulpen, mau beli gak? Pulpen apa tuh? Pulpen buat nulis lah. Mereknya apa? Kan misalnya pulpen ada mereknya gitu. Nggak ada merek. Pulpen biasa cuma cuma 10.000-an. Aduh, aku kayaknya nggak bisa deh, soalnya aku suka pakai pulpen yang Tekno gitu mereknya. Tapi ini spesial. Spesialnya kenapa? Kenapa saya harus beli? Kan saya nggak butuh. Spesial aja.
Spesial aja. Ya, spesialnya kenapa? Karena bisa Bisa nulis apa? Bisa langsung memperbaiki typo nggak? Atau bisa dihapus gitu nggak tulisannya kalau pakai pulpen? Bisa. Caranya gimana? Bisa tunjukin nggak? Nggak bisa. Nah, kalau ditunjukin 10.000. Oh gitu. Emang harganya berapa? 10.000. Ih, mahal banget. Saya tadi dapat yang... Kenapa? Murah lah. Kenapa bisa murah? Di toko sebelah saya dapat yang 4.000 pulpen Tekno. Masa? Kualitasnya beda. Gimana? Kualitasnya beda. Yang beda apa? Yang bikin beda apa tuh? Kan ini bisa dihapus. Warnanya lebih tebal. Ujungnya lebih tipis. Tulisnya lebih enak. Oh gitu. Ya udah deh, berapa tadi kalau 10.000 dapat 2 boleh nggak? Nggak bisa. Aduh, kayaknya aku nggak jadi beli deh kalau gitu, mahal banget. Ayolah. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan, kasih jempol lagi. Semuanya ke Jocelyn sama Bunda Wana. Wah, nih penjualnya berbagai karakter ya yang ada di kelas ini ya. Nih Jocelyn ini tipikal orang-orang yang ngasih iming-imingnya luar biasa. Ini pulpen nih spesial nih. Spesial ternyata dari pacarnya Jocelyn ternyata ya. Yeah. Makanya spesial. Nah, tapi gini teman-teman. Dan kalau semisal dilihat tadi ada berapa orang ya? Marcelo, kemudian Ryun, kemudian Nico, terakhir ada Jocelyn. Dari 4 orang. Dari 4 orang ini, kalau semisal teman-teman semua yang ada di sini adalah pembeli, teman-teman akan beli di tukang pulpen atau penjual pulpen yang mana nih? Boleh coba tulis di komentar sekarang. Ditulis di komentar. Mau beli pulpen di siapa? Silakan semuanya tulis namanya. Yang mau beli di Marcelo silakan. Yang mau beli di Ryun silakan. Marcelo gratis soalnya. Oke. Yang lain? Jangan sama semua ya, nanti Marcelo gratis semua. Iya, ngapain ke beli Cel? Iya, ngapain beli ke Celo gratis. Oke. Ada lagi yang lain jawabannya? Kayaknya masih pada ngetik. Oh, ke Amel. Cynthia milih bakal beli ke Amel. Meviana Aurentan belinya ke Amel. Amel, oh jelas. Ngapain dijawab situ Amel, ya ampun. Terus ada lagi? Amel mahal 10.000. Ini malah debat di komen. Sudahlah. Gak jadi, kita tutup baca chatnya, kita tutup dulu. Nah, intinya mungkin gini, teman-teman semua tadi kalau tadi dilihat pilihannya tadi ada yang memilih ke Celo, ada yang memilih ke Amel gitu ya. Tapi kalau tadi kita lihat dari keempat penjual tadi tanpa kita harus melihat berapa harganya, mungkin kita kebanyakan akan melihat Marcelo punya karakter sendiri, Ryun punya karakter sendiri, Nico punya karakter sendiri, dan Amel punya karakter sendiri. Marcelo ini kalau saya lihat tipikal seorang kalau menjadi penjual nih, penjual yang jujur banget. Atau terus juga berani ngasih harga yang bagus gitu penjualnya. Jadi orang itu bisa dengan senang hati, wah iya nih, ini penjual yang baik nih, akhirnya mau beli Marcelo. Terus Ryun tadi saya lupa. Tadi sebentar doang Ryun ya. Nico dulu deh. Nico tadi ini tipikal orang yang ngejar target kalau Nico nih kayaknya penjualnya. Pak, ini beli di saya aja Pak, ini murah Pak, ini segala macam. Kemudian tadi kalau Ryun mungkin agak nggak terlalu banyak ekspresif ya, jadi pasif aja, mempromosikan dengan sederhana. Kalau Amel sebenarnya mempunyai karakteristik yang mirip dengan Ryun ya, dengan pembawaan yang sederhana. Ini dijual, silakan dibeli segala macam. Tapi ada
ada kunci yang mungkin kita sama-sama pahami, ada sedikit perbedaan yang dibawakan oleh Amel. Yaitu apa? Di sana ada suara dan juga pembawaan. Suara dan pembawaan dari Amel itu udah menggambarkan seorang yang apa? Yang ceria. Beda dengan tadi misalkan Marcelo atau mungkin Ryun atau mungkin Nico. Nico sebenarnya tadi kalau Nico tuh kebawaannya terlihatnya santai, bukan ceria. Agak sedikit berbeda ya. Tapi ketika tadi kita lihat Amel gitu ya, ketika ngobrol, ada kesan ceria. Dan itu memunculkan apa? Kita sendiri yang melihat itu akan ngelihat, wah enak nih ngobrol sama penjual ini. Akhirnya penjualnya bisa ini. Sedangkan kalau ke Nico tadi, akhirnya pembelinya kadang-kadang bisa marah nih sama penjualnya. Nah, itu adalah pentingnya dari komunikasi. Jadi kalau misalkan kita tadi bilang, kita kan tadi membahas tentang pentingnya komunikasi, pentingnya public speaking di berbagai lini. Dan ini kita baru membahas di bagaimana kalau kita melihat dari seorang pedagang nih. Bagaimana sisi public speaking yang dibutuhkan. Nah, kalau seandainya kita lebih melihat lagi gitu ya. Kalau tadi saya gambarkan di awal, tadi ketika saya nyari pulpen juga nggak ada ternyata. Oke, nih misalkan anggaplah ini pulpen gitu ya. Tadi mungkin kalau kita lihat Marcelo gitu kan, ini ada pulpen murah, boleh dibeli gratis saja nggak apa-apa. Kemudian tadi Nico, Pak, ini kita jual pulpen Pak, kita jual pulpen nih, pulpennya pulpen yang luar biasa, pulpen yang bagus Pak, ini pulpennya mahal, ini pulpennya ada kualitasnya terbaik nih segala macem dengan apa? Dengan berapi-api gitu menjelaskan. Kalau tadi Amel memunculkan karakter yang berbeda. Kak, kita lagi jual pulpen nih. Pulpennya spesial loh. Pulpennya keren banget. Ini pulpen kalau kita tulis kita bisa ngapus nih tulisan kita. Nah, kalau dari ketiga itu tentu kita menjadi dari sisi seorang pembeli, kita akan melihat cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Dan tentu cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu juga menentukan keputusan yang bisa diambil oleh orang lain. Nah, kalau seandainya saya misalkan jadi seorang penjual, ini kalau misalkan saya jadi seorang penjual, misi teman-teman semua, mohon maaf banget nih, saya datang ke kelas ini, diam-diam masuk ke kelas, terus saya tiba-tiba masuk ke Zoom ini, saya mohon maaf minta waktu sebentar saja, paling nggak 1 menit deh, 1 menit saya mau nawarin barang saya. Jadi kebetulan saya ini lagi jualan pulpen. Pulpen ini adalah pulpen yang luar biasa. Ini pulpen impor. Saya beli kemarin dari Cina. Kita tahu sendiri kan Cina itu terkenal dengan barang-barang, mungkin barang-barang KW. Tapi kualitasnya kan jelas ya. Kualitasnya diakui. Bisa tidak kalah dengan kualitas-kualitas yang originalnya, Kak. Kak, ini pulpen ini, kalau misalkan kakak belum percaya spesialnya pulpen ini Kak, saya punya 1 pulpen, boleh kakak coba dulu. Ini saya ada kertas Kak. Boleh nih kakak coba sekarang. Habis itu kita ngobrol dan segala macam. Begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat tadi, apa yang mungkin kita rasakan kita butuhkan. Atau mungkin kalau misalkan dari role play yang barusan kita mainkan. Coba saya akan minta beberapa orang gitu ya. Tentang kenapa sih akhirnya kita butuh belajar public speaking. Dengan pertanyaan itu ya. Kenapa kita butuh belajar public speaking? Dengan apa yang kita ambil dari pembelajaran role play tadi. Saya minta ini Conan Edogawa. Iya, Pak. Boleh dijawab. Kenapa kita harus belajar public speaking? Terutama dari role play yang barusan kita mainkan. Buat pedagang berarti, Pak? Ya, boleh. Atau gimana? Boleh kayak gitu buat pedagang atau mungkin secara umum. Buat pedagang contohnya ya untuk meyakinkan pembeli, Pak. Itu. Meyakinkan pembeli supaya membeli barang kita, terus ya itu sih kalau buat pedagang sih itu harusnya. Iya, mungkin karena itu pedagang pun yang paling ya endingnya ya kan dia jualan soalnya. Ya, benar. Meyakinkan pembeli atau meyakinkan orang yang datang untuk beli barangnya. Oke, itu adalah hal yang sama-sama kita pelajari dari role play tadi ya. Nah, dari sini semoga sudah semakin tergambar nih
ke kita semua, mungkin kita pertama kali harus sama-sama sadar dulu. Kita semua di kelas ini tentu punya cita-cita, tujuan, harapan yang berbeda-beda. Ada di sini mungkin yang pengen kuliahnya teknik, ada di sini yang mungkin kuliahnya komunikasi, ada di sini yang mungkin kuliahnya psikologi, kedokteran, kemudian arsitek, kemudian memang IT, kemungkinan ada yang mungkin ke arah apa lagi, ya macam-macam lah segala macamnya. Nah, misalnya kita tarik mundur dulu ya, kita nggak usah membahas terlalu panjang sampai ke tahapan karir, karena mungkin karir masih terlalu jauh. Karena mungkin butuh 5 sampai 7 tahun untuk kita sampai di sana. Kalau kita misalkan belajar bagaimana kita menjalani kuliah aja deh, menjalani SMA aja. Kita sekarang lagi duduk di bangku SMA, ketika kita bersama-sama nih di bangku SMA. Kalau kita nggak belajar public speaking, dampaknya apa coba? Dampaknya kan jelas ya. Kita ini ketika diminta untuk berbicara, kita hanya berbicara seadanya. Kalau kita berbicara seadanya, akhirnya tidak menstimulasi proses berpikir kita. Nah, ini juga yang tadi saya tampilkan tentang betapa pentingnya belajar public speaking, kan salah satunya adalah meningkatkan berpikir kritis ya. Nah, jadi di sana kita harus sama-sama sadari nih, kalau seandainya di mana kita tuh banyak berbicara, banyak berpresentasi, banyak diskusi dengan orang lain, otomatis pemikiran kritis kita tuh makin terasah. Dan otomatis juga kemampuan berbicara kita itu juga akan semakin terasah. Makanya itu betapa pentingnya kita belajar public speaking. Di masa SMA mungkin seperti itu. Mungkin ada pembelajaran kelompok tentunya ya. Atau mungkin ada momen-momen teman-teman diminta presentasi sendiri gitu tentang hasil pekerjaan rumahnya dan segala macamnya. Kemudian apalagi ketika kuliah. Kalau sudah kuliah, benar-benar pembelajaran itu kan terfokus pada mahasiswanya, bukan terhadap dosennya. Kadang-kadang kalau udah menjadi mahasiswa itu, dosen bisa tiba-tiba, oke, pertemuan berikutnya silakan nanti buat paper tentang satu tema A. Dan apakah itu dikasih tahu bukunya? Kadang-kadang nggak dikasih tahu bukunya juga. Disuruh nyari sumbernya di mana, nggak dikasih tahu juga. Jadi kita usaha sendiri, nyari sendiri. Kemudian apa? Kemudian kita disuruh presentasi sendiri. Nah, di momen-momen seperti itu, tentu untuk orang yang punya kemampuan komunikasi yang kurang baik, tentu akan sangat kalah, akan sangat berbeda hasil pembelajarannya dengan orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ini kalau kita bicara di proses SMA dan juga perkuliahan gitu ya. Nah, itu tadi pentingnya tentang belajar public speaking. Dan sekarang ini sudah masuk jam 1:30, kakak mau buka sesi tanya jawab. Jadi silahkan boleh tanya apapun gitu ya, terkait dengan public speaking tentunya, karena kita fokuskan di hal ini dulu. Atau mungkin terkait dengan hal lain yang mungkin masih berkaitan dengan public speaking, itu juga dipersilahkan. Jadi kalau bisa, saya wajib ada yang tanya ya. Biar kita sama-sama tahu nih pembelajaran kita sudah sampai mana. Ini ternyata di kolom komen masih pada debat yang jualan. Oke, nanti boleh pertemuan berikutnya sama Bunda Wana, yang lain disuruh jadi penjual pulpen lagi Bunda ya. Boleh ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, boleh langsung raise hand aja ya, raise hand terus nyalain mic. Kalau nggak ada yang nanya, saya tunjuk untuk nanya ya. Saya tunjuk untuk nanya, tapi ini karena banyak yang nggak kelihatan mukanya, jadi saya asal tunjuk aja ya. Maharani boleh dinyalain mic-nya? Pak Selo, nih dia. Oh, Marcelo mau nanya ya? Oke, nggak apa-apa. Marcelo, boleh tanya dulu. Abis ini Maharani ya. Saya mau disiapin pertanyaannya. Gabung di Zoom lagi atau tidak, jam berapa Pak? Gimana? Gabung di Zoom lagi atau tidak, jam berapa? Untuk ekskul public speaking hari Sabtu ini bergabung di Zoom lagi atau tidak, jam berapa? Bunda Wana? Bergabung di Zoom lagi atau tidak, jam berapa untuk ekskul public speaking hari Sabtu ini? Maksudnya? Untuk ekskul public speaking hari Sabtu ini nanti bergabung di Zoom lagi atau tidak, jam berapa?
Iya, minggu depan. Kalau yang ini kan sudah diambil sama Pak Maruf. Cuma 1 kali aja ya? Iya, minggu depan lagi. Baru ada lagi. Oke. Oh, bukan nanya materi Pak Maruf. Kirain nanya materi Pak Maruf tadi. Saya cuma tanya itu aja. Oh, iya. Oke. Ya, silakan Kak, dilanjutkan. Oke. Maharani udah disiapin pertanyaannya. Boleh Maharani? Silakan bertanya. Saya nggak ada pertanyaan sih Pak. Saya jelas sih semuanya. Oh gitu. Kalau gitu, Iya, kalau bisa sih harus ditanyain ya. Yang jelas-jelas kan pasti ada yang nggak jelasnya juga. Oke. Oh ternyata ini ada. Maaf. Saya izin minum dulu. Ini Dalvin. Dalvin ini ngechat saya nih. Kalau menurut kakak, apa sih fungsi public speaking untuk murid kayak kita, Kak? Oke, ini saya jawab singkat aja ya. Gampang ya. Kalau kita sebagai seorang siswa, murid nih, anak-anak SMA, pertama saya katakan adalah, kalau kita belajar public speaking sedini mungkin, kita akan merasakan manfaatnya secepat mungkin. Dalam arti apa? Dalam arti di saat orang lain lagi sibuk belajar, mungkin kita sudah di tahapan kita sudah menjadi seorang expert. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk mulai duluan, kenapa kita harus nunggu nanti? Ini mungkin singkatnya itu. Tapi kalau bicara agak panjangnya, saya cerita sedikit ya. Kalau bicara pembelajaran public speaking, di berbagai level itu sekarang sudah ada. Karena apa? Sekarang itu ada contohnya pelatihan Speak to Change for YAF. Itu jadi pembelajaran public speaking khusus anak-anak muda. Yang itu biasanya umurnya di kisaran 15 sampai 21 kalau nggak salah, 15 sampai 21 atau 15 sampai 22. Dan itu ada kelasnya sampai sekarang. Dan itu banyak. Dan kalau ditanya, saya bicara manfaatnya dulu ya. Kalau ketika saya menanyakan tentang manfaat-manfaatnya, kebanyakan yang pertama kali diucapkan adalah jadi merasa lebih percaya diri. Itu satu. Memang yang paling banyak berdampak oleh teman-teman di SMP dan SMA gitu ya. Karena kebanyakan di SMP dan SMA ini kan adalah masa-masanya ya gampangnya apa ya sebutannya? Masa-masa lagi beranjak dewasa nih. Kalau lagi beranjak dewasa itu banyak banget karakter-karakter malu-malu lah, gampangnya gitu. Jadi kita biasa banget malu-malu gitu ya. Jadi kalau seandainya kita udah terbiasa belajar public speaking, kita akan terbiasa dan kita bisa menjadi seorang murid gitu ya, yang ketika dalam pembelajaran kita bisa menjadi sosok yang kalau misalkan ada kita pembelajaran itu menjadi semakin aktif. Karena apa? Misalkan gini, kalau misalkan boleh dibandingkan gitu ya, misalkan ada satu kelas, kemudian punya 30 siswa yang semuanya nggak pernah ikut ekskul public speaking atau mungkin nggak pernah belajar public speaking. Kemudian ada satu kelas dan semuanya belajar public speaking. Saya bisa ngejamin ada dampak yang luar biasa dengan anak-anak atau murid-muridnya yang belajar public speaking. Karena apa? Karena kalau ada satu kelas yang sudah diajarin public speaking semua, itu otomatis kelas itu pasti akan menjadi semakin aktif. Akhirnya apa? Kalau seandainya anak-anaknya semua aktif, gurunya pertama seneng. Kalau gurunya dicecer pertanyaan, otomatis gurunya semakin kreatif. Akhirnya gurunya semakin banyak PR-nya. Akhirnya gurunya semakin belajar. Akhirnya gurunya semakin banyak nyiapin materi. Akhirnya apa? Akhirnya pembelajaran itu akan semakin banyak, semakin kaya. Yang mungkin biasanya pembelajaran itu hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang kita memahami nggak cuma itu. Oh ternyata 1 tambah 1 itu nggak cuma 2. Tapi kalau misalkan dengan tanda ini hasilnya bisa seperti ini dan segala macamnya. Nah, jadi kalau saya bilang dalam proses-proses ini gitu ya, dalam proses-proses pembelajaran, berkomunikasi, public speaking dan segala macamnya yang berkaitan itu adalah hal yang sangat luar biasa, kesempatan yang luar biasa untuk kita semua supaya pembelajaran itu menjadi semakin aktif.
Sama halnya dengan seperti tadi. Kalau misalkan di kelas public speaking ini ekskul yang sekarang nih, yang sekarang ada saya, misalkan tadi ketika saya minta Marcelo, kemudian tadi saya minta Nico, saya minta Ryun berbicara, tapi mereka semua nggak ada yang berani bicara. Kira-kira kelas ini akan berjalan seperti apa? Kan kalau seandainya tadi yang pada saya minta bicara ternyata nggak bicara, otomatis apa? Otomatis krik-krik. Krik-krik, akhirnya diem-dieman. Oke, mungkin teman-teman mendengarkan materi dari saya. Oke, teman-teman mendengarkan materi saya, melihat materi saya, mungkin ada yang bisa merekam, ada yang bisa mencatat. Tapi kalau seandainya nggak terjadi Niko marah-marahin saya karena saya nggak jadi beli, atau mungkin tadi Amel dengan begitu cerianya berani menawarkan pulpen yang spesial ke Bunda Wana gitu, sampai akhirnya pembelajaran kita kan akhirnya lebih kaya nih. Pembelajaran kita menjadi lebih kaya, lebih seru, lebih aktif. Nah, ini adalah yang sangat penting. Makanya ini penting juga karena ini adalah pertemuan yang mungkin penting untuk kedepannya nanti di Ekskul Public Speaking ini dengan Bunda Wana atau mungkin dengan siapapun nantinya. Jadi teman-teman harus sama-sama nih, kita harus saling menghadirkan diri, interaktif. Jadi sama-sama kita hadir utuh sepenuhnya di sini. Kalau seandainya terpaksa banget kita nggak bisa nyalain kamera, tidak masalah. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan diberikan respon, gitu ya. Saya juga sangat memberikan respect ya ke teman-teman yang mungkin tadi ketika tidak munculkan kameranya, tapi ketika saya bicara aktif memberikan emotikon itu juga saya jadi sadar, oh ini anak dengerin loh. Beda rasanya udah ketika ngomong sendiri nggak nyalain video gitu ya, nggak nyalain video, udah gitu ketika ngomong juga nggak dikasih emot segala macem, akhirnya krik bingung. Dan hal itu ini saya sampaikan aja, hal inilah yang sangat penting untuk teman-teman semua sadari, itulah yang semua guru rasakan. Oke? Jadi kita sama-sama di sini belajar untuk menghargai orang lain. Kita kalau ingin dihargai, kita harus pintar-pintar menghargai orang lain. Jadi kita harus mulai dari sekarang ya, siapapun yang berbicara, siapapun yang ini, kita berani hadirkan sepenuhnya kita gitu. Jadi ketika diminta tolong oleh gurunya, ya kita berani hadir sepenuhnya, seutuhnya. Karena jelas kalau misalkan teman-teman memposisikan diri sedikit saja menjadi seorang guru gitu ya, guru sudah ngajar dengan begitu semangatnya, terus ketika ditanya, ada yang bertanya nggak? Diem aja. Ya bingung juga nih mau gimana gitu kan ya. Nah makanya ketika tadi saya mau nanya, saya juga berterima kasih nih sama Delvin, ternyata mau menyampaikan pertanyaan, walaupun tadi saya mintanya menyampaikan via mic biar langsung ngobrol, tapi ternyata via direct message nggak apa-apa. Nggak masalah, itu sangat saya beri respect lah seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, saya minta 2 pertanyaan lagi, boleh? 2 penanya lagi? Ada yang ingin bertanya ya, sekarang? Pak, saya mau tanya, kenapa boleh, ya kalau Marcel. saya berbicara, saya mau tanya Pak, kenapa ya kalau saya itu berbicara kayak, saya itu kayak agak terlalu malu-malu gitu loh Pak, saya Pak. Kalau saya berbicara Pak. Siap. Oke, Marcelo. Jawaban saya ini cukup singkat pertama ya. Sadar nggak Marcelo? Marcelo sekarang lagi nyalain mic. Marcelo sekarang ngomong, itu Marcelo tandanya nggak malu. Itu tandanya apa? Nah, Marcelo tuh sekarang berani ngomong depan saya kayak gini bareng-bareng. Teman-teman semua berani nyalakan mic. Marcelo tuh sebenarnya nggak malu. Cuma memang ada kemampuan komunikasi yang harus lebih dilatih, Marcelo ya. Cuma ada apa Pak? Tadi Bapak bilang kemampuan komunikasi yang harus lebih dilatih. Oke. Ya, jadi kemampuan komunikasi yang harus lebih dilatih oleh Marcelo itu lebih kepada kemampuan komunikasi yang lebih luas lagi. Jadi kalau misal bicara gitu ya, kita coba berlatih dengan bagaimana kita harus berbicara dengan teman, bagaimana kita harus berbicara dengan guru. Jadi terus kita juga harus belajar tentang intonasi, Marcelo. Jadi kita belajar kalau misalnya kita ngobrol, kita seperti kita sedang bercerita aja nih. Nah, misalkan suara saya kan tadi ada yang tinggi, ada yang mungkin agak rendah gitu.
Gitu Marcelo ya? Iya. Ada pertanyaan lain lagi? Ya. Oke, Kalau boleh. saya cuma tanya itu aja. Saya cuma tanya itu aja, Pak. Oke, terima kasih Marcelo. Saya cuma tanya itu aja. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Marcelo ya. Boleh, satu penanya lagi. Saya minta yang terakhir ini, yang cewek deh, yang nanya. Ada apa nih? Ada Joyce Selin. Ada siapa lagi? Ada Amel. Ada Intan. Ada Meviana. Ada siapa lagi nih yang cewek nih? Ada Maharani. Ya. Boleh salah satu nanya dong yang cewek dong. Saya pengen denger nih. Tadi yang cewek yang nongol ngobrol baru Amel doang. Halo, yang cewek. Intan mungkin. Oh, ini ada nih, ada kawannya. Udah ada yang masuk ini satu. Dari Meviana Aurentan. Oke. Boleh, Meviana boleh nggak kalau seandainya pertanyaannya langsung diobrolkan biar biar minimal saya dengar suaranya walaupun nggak dinyalain kameranya nggak apa-apa. Boleh? Izin ya Meviana ya. Dinyalain dong mic-nya Meviana. Oh, maaf Kak, tapi di rumah saya lagi ribut Kak. Ya, oke, nggak apa-apa kalau gitu. Ini memang kendala ya pembelajaran online. Kadang-kadang di rumahnya lagi ada arisan keluarga lah. Ada keluarga jauh datang, nggak ada yang tahu ya. Oke, terima kasih Meviana atas pertanyaannya. Meviana tadi nanya, maksudnya bisa berpikir lebih kritis dengan public speaking itu bagaimana ya Kak? Jadi begini teman-teman, makna dari berpikir kritis itu sederhananya, kalau kita punya satu pemikiran, kita punya cabang-cabang dari pemikiran itu sendiri. Misalkan kita punya pertanyaan satu nih, ketika pertanyaan ini sudah terjawab, kita muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, itu namanya hasil dari berpikir kritis. Berpikir kritis itu juga sama halnya ketika kita melihat berita nih. Ada berita gitu ya, dulu misalkan, oh ada berita. Dulu yang saya ingat banget sampai saya masukkan materi itu ini. Ditemukan ternyata Bodrex diminum dalam dosis 3 kali sehari dapat mencegah corona. Itu ada tuh beritanya. Nah, orang-orang yang biasa berlatih atau mungkin memiliki kemampuan komunikasi, itu kan tadi saya bilang nantinya akan meningkat sendiri tuh kemampuan berpikir kritisnya. Nah, kalau sudah punya kemampuan berpikir kritis, tentu melihat segala sesuatu bisa lebih dalam nih. Bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, atau mungkin mana yang salah, mana yang benar, mana yang hoax, mana yang fakta. Itu adalah tipikal orang yang berpikir kritis. Nah, jadi yang tadi saya maksud dengan public speaking itu bisa meningkatkan berpikir kritis itu seperti itu. Pun dalam misalkan konteksnya dalam pembelajaran ya. Kalau misalkan konteksnya dalam pembelajaran, ketika kita misalkan disampaikan materi tentang sejarah gitu ya. Sejarah, oh kita itu proklamasi di tanggal sekian, bulan sekian, seperti itu. Kemudian ada orang yang mempelajari sangat begitu dalam gitu ya, sampai akhirnya tahu kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari dan segala macamnya. Sampai akhirnya dengan kemampuan komunikasi yang dia punya, akhirnya memunculkan berpikir kritisnya, akhirnya sejarah-sejarah itu bisa dirangkum kemudian disusun. Itu juga adalah hasil dari berpikir kritis. Begitupun juga dengan ketika kita belajar matematika misalkan. Ketika kita belajar matematika, ketika belajar matematika, kalau kita mau mencari KPK FPB itu rumusnya kayak gini. Tapi ketika kita punya kemampuan komunikasi, kita punya pemikiran kritis, itu pasti cara yang ada itu nggak pakem. Kita bisa menemukan cara-cara lain yang ternyata hasilnya juga bisa sama. Nah, inilah yang saya maksud dengan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu gampangnya punya berjuta cara dalam berbagai situasi. Semisal ini, ketika saya misalkan dikasih pertanyaan seperti oleh Meviana,
maksudnya bisa berpikir lebih kritis dengan public speaking itu bagaimana ya Kak? Coba deh, sekarang teman-teman sadar nggak? Sadar nggak kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan yang benar-benar hadir di sini saat ini. Meviana sebelumnya nggak pernah ketemu saya, nggak pernah kenal saya gitu ya, kalau kata tukang sulap gitu ya. Ini semua bukan rekayasa, ini semua real terjadi, ini semua real time terjadi sekarang. Meviana ngechat, saya jawab langsung. Apakah saya nyiapkan sesuatu? Enggak, saya nggak nyiapin sesuatu, saya nggak nyiapin jawaban apapun. Karena itu apa? Karena saya sudah terbiasa punya kemampuan public speaking, alhamdulillah gitu ya. Terus juga dari sana kemampuan berpikir kritis saya terasah. Akhirnya ketika saya membaca sesuatu pun, akhirnya apa? Akhirnya proses berpikirnya menjadi lebih cepat. Oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Itu jadi banyak aha momennya kalau bahasa kerennya sekarang. Nah itu adalah hasil yang nanti bisa kita dapatkan. Oke, begitu ya. Terima kasih Meviana atas pertanyaannya. Nah, oke, kalau gitu sekarang Kak Maruf kembalikan ke Bunda Wana terlebih dahulu ya. Oke. Terima kasih Kak Maruf atas penyampaian materinya. Sangat luar biasa tentang materi yang sudah disampaikan. Kenapa sih kita harus belajar public speaking? Nah, ini juga untuk menyadarkan anak-anak muda dari kelas 10 IPA dan 10 PS untuk mengetahui kenapa sih bisa nih Bunda Anti dan Bunda Renita membuat eskul public speaking menjadi eskul wajib ya. Jadi udah tahu ya teman-teman semua. Nah, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Maruf yang sudah bersedia untuk hadir di eskul public speaking, eskul wajib SMA Budi Bakti. Bunda Anti dan Bunda Renita juga berterima kasih banyak atas kedatangan Kak Maruf untuk kedua kalinya ya. Kalau yang kemarin kan kita live YouTube. Nah, kalau ini spesial banget khusus untuk teman-teman SMA, IPA, dan sudah hadir. Untuk semuanya, jangan lupa tugasnya ya, review materi dari Kak Maruf, kemudian diubah menjadi PowerPoint, minggu depan ketemu sama Pak Mista, langsung dipresentasikan. Karena ini langsung, ini langsung permintaan dari Pak Mista sendiri. Oke, mungkin kita bisa ngasih tepuk tangan dulu buat Kak Maruf, boleh dari emot dan juga dari kamera teman-teman semua. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak Maruf. Terima kasih Kak. Sama-sama semuanya, terima kasih juga untuk ya semualah teman-teman dari SMA Budi Bakti, kemudian juga bunda-bundanya, Bunda Wana, Bunda Renita, Bunda Anti ya, satu lagi ya? Ya, Bunda Anti. Oke, Bunda. Di sini lagi hujan deras Kak, jadi jaringan kita kadang putus-putus gitu. Oh iya. Mungkin ini terakhir deh, terakhir saya sampaikan pesan aja buat adik-adik semua, teman-teman SMA di Budi Bakti. Kita harus sama-sama tanamkan kalau kita tuh masih muda. Jadi kalau kita masih muda, kita harus sadari kalau kita masih harus belajar banyak hal. Dan public speaking, percayalah public speaking itu adalah kemampuan atau mungkin skill yang penting. Kalau mungkin sekarang teman-teman belum merasakan apa itu pentingnya, apa itu manfaat dari belajar public speaking, saya jamin, saya garansi, kalau seandainya ke depan teman-teman ngerasa ini nggak bermakna gitu ya, boleh ngechat saya minta ganti waktunya, boleh, nanti silakan kayak gitu ya. Jadi silakan sendiri manfaatnya. Jadi jangan siakan kesempatan ini. Sekarang sama-sama teman-teman semua SMA Budi Bakti ini luar biasa, karena apalagi dengan punya guru-guru dan luar biasa yang juga menyediakan ekskul public speaking ini. Karena sejujurnya tadi seperti saya katakan di awal, nggak banyak sekolah yang memberikan ranah tempat pembelajaran public speaking untuk siswa-siswanya, bahkan sampai diwajibkan. Terakhir dari saya, yang tadi saya bilang, lebih baik kita dipaksa menjadi orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang baik, daripada kita bisa ada yang melanjutkan? Oh, enggak. Daripada kita sukarela menjadi orang yang bodoh, orang yang jelek, orang yang nakal, dan segala macamnya. Jadi sebenarnya itu kembali kepada pilihan teman-teman semua, tapi saya yakin teman-teman akan memilih pilihan yang pertama. Saya tutup, pokoknya selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Kak Maruf, Namo Buddhaya. Oke, sip, makasih Kak. Nanti
KitKat-nya nanti kita bahas di belakangnya, Kak. Oke, nanti untuk masalah tugasnya nggak ada yang ditanyakan ya, teman-teman semua. Kalau tidak ada, kita langsung tutup aja eskul kita pada siang hari ini. Tadi Bunda tunjuk siapa ya? Yang untuk penutup Velo ya? Oh ya, silahkan Velo. Iya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari Sabtu ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.